mendadak gemparkan fans timnas. Menpora RI Dito Aryo Tejo tepat tadi malam secara mengejutkan mengungkap bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald ternyata belum bisa dilanjutkan gara-gara satu hal yang tak terduga ini. Sebuah kendala besar yang bisa mengancam debutnya bersama timnas Indonesia di laga Maret mendatang. Membuat fans auto kaget dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik masalah ini. Apa betul gara-gara Shin Tae-yong tak lagi jadi pelatih? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Semua dibuat kaget tak percaya. Di luar dugaan, Coach Justin dengan sangat tegas dan berani ungkap bahwa pemain seperti Stefano Lillipali, Sadil Ramdhani, hingga Mark Klok masih pantas mendapat tempat di skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bahkan alasannya bikin melongo. Padahal banyak pihak melihat ketiganya sudah tak bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah tiga pemain ini bakal comeback ke skuad? Simak ini dia informasi lengkapnya. Kejutan besar bikin heboh. Di hadapan media ternama Eropa, Alex Pastor dengan sangat jujur dan berani mengungkapkan, tak ragu sama sekali untuk menggunakan formasi yang sama dengan yang diterapkan pelatih Lawa Shin Tae-yong di timnas Indonesia karena terbukti sukses membawa Indonesia bertengger di posisi 3 klasemen. Sebuah pengakuan mengejutkan yang bisa mengubah dinamika timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Wah ini, apa petinggi PSSI gak ngamuk nih kalau gini? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Breaking news bikin geger. Kabar terbaru soal penyerang muda timnas Indonesia, Rafael Struijk yang kini bermain bersama Brisbane Roar di Liga Australia. Ternyata ada fakta mengejutkan yang tak banyak orang tahu, sebuah kondisi yang bisa menjadi penentu jelang laga super krusial melawan Australia dan Bahrain di Maret mendatang. Apa yang sebenarnya terjadi? Akankah ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia? Temukan jawabnya hanya di sini. Terobosan super sensasional. Meski hanya punya waktu 10 hari untuk mempersiapkan tim jelang laga super krusial melawan Australia dan Bahrain, peracik strategi timnas Alex Pastor secara mengejutkan melakukan langkah berani yang tak terduga kayak gini demi meraih hasil maksimal. Keputusan besar yang dipastikan akan membuat lawan terkejut dan tak menyangka dengan taktik dahsyat yang bisa mengubah segalanya. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video hingga selesai dan simak langkah cerdas Alex Pastor itu hanya di sini. Super sensasional. Ole Romeni cetak gol di laga Oxford United versus Bristol City di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 malam ini kah? Sebuah momen mengejutkan yang auto bikin publik tercengang melihatnya. Apakah ini bisa jadi awal dari perjalanan luar biasa Ole di Eropa yang akan mengguncang dunia sepak bola? Simak ulasan mendetailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar bikin heboh. Di hadapan media ternama Eropa, Alex Pastor dengan sangat jujur dan berani mengungkapkan, tak ragu sama sekali untuk menggunakan formasi yang sama dengan yang diterapkan pelatih Lawa Shin Tae-yong di timnas Indonesia karena terbukti sukses membawa Indonesia bertengger di posisi 3 klasemen. Sebuah pengakuan mengejutkan yang bisa mengubah dinamika timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Wah ini, apa petinggi PSSI gak ngamuk nih kalau gini? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan dalam wawancara eksklusif dengan media ternama Eropa. Dengan penuh keyakinan, Pastor mengungkapkan bahwa ia tidak ragu sedikit pun untuk mempertahankan formasi yang sebelumnya diterapkan oleh Shin Tae-yong yang terbukti berhasil membawa Indonesia ke peringkat 3 klasemen. Dalam wawancara tersebut, Pastor menegaskan pentingnya fokus pada kemenangan dan kesuksesan strategi yang sudah terbukti. Saya hanya fokus pada kemenangan. Jika strategi sebelumnya telah membawa hasil, mengapa harus diubah? Kata Pastor.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia sangat menghargai dasar-dasar strategi yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong meskipun Pastor akan melakukan beberapa penyesuaian dalam beberapa aspek permainan. Pastor menegaskan bahwa meskipun akan ada beberapa penyesuaian dalam taktik, formasi dasar yang diterapkan Shin Tae-yong tetap akan menjadi acuan utama dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia memastikan bahwa tidak akan ada perubahan drastis dalam formasi tim. Jika harus menurunkan formasi 901 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi, jelas Pastor sambil menekankan bahwa formasi 5-3-2 yang digunakan selama ini bukan berarti bertahan total, melainkan tergantung pada cara permainan yang diterapkan. Dengan skema yang solid dan adaptasi yang cermat, Pastor percaya bahwa timnas Indonesia bisa tampil kompetitif dan memberi perlawanan sengit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga menegaskan bahwa meskipun timnas Indonesia lebih fokus pada pertahanan, mereka tetap akan mencari cara untuk tampil menyerang ketika diperlukan. Pastor juga mengungkapkan bahwa dirinya terus menggali ilmu dari pelatih-pelatih top dunia melalui podcast yang dikelolanya. Hal ini menjadi bukti bahwa Pastor selalu berusaha memperbarui pengetahuan dan keterampilannya dalam dunia kepelatihan. Saya banyak berbicara dengan pelatih dan mantan pelatih di level tim nasional. Ide-ide utama mereka sangat berpengaruh pada cara saya melatih, ungkap Pastor. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatih-pelatih elit ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi Pastor untuk membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Pastor bersama Patrick Kluivert yang dipastikan akan tiba di Indonesia pada Februari 2025 memiliki misi utama untuk memastikan timnas Indonesia siap tempur menghadapi laga-laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Keduanya bertekad untuk menjaga fondasi strategi yang sudah berhasil diterapkan oleh Shin Tae-yong serta membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat menuju Piala Dunia 2026. Mendadak gemparkan fans timnas. Menpora RI Dito Aryo Tejo tepat tadi malam secara mengejutkan mengungkap bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald ternyata belum bisa dilanjutkan gara-gara satu hal yang tak terduga ini. Sebuah kendala besar yang bisa mengancam debutnya bersama timnas Indonesia di laga Maret mendatang. Membuat fans auto kaget dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik masalah ini. Apa betul gara-gara Shin Tae-yong tak lagi jadi pelatih? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia ternyata belum bisa dilanjutkan lebih lanjut. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam pernyataan resmi yang disampaikan kemarin malam. Nama Jairo Riedewald, pemain asal Royal Antwerp FC, belakangan menjadi sorotan publik setelah pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert secara terbuka mengonfirmasi niatnya untuk membawa pemain berusia 27 tahun tersebut ke dalam skuad Garuda. Namun, kabar yang mengejutkan datang dari Kemenpora. Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald masih tertunda karena berkas yang dibutuhkan belum lengkap. Menurut pernyataan Dito Aryo Tejo kepada awak media di kantor Kemenpora Jakarta Jumat kemarin, proses naturalisasi Jairo Riedewald belum bisa dilanjutkan karena dokumen yang diperlukan belum masuk ke Kemenpora. Jairo belum masuk ke Kemenpora. Belum ada berkasnya, jelas Dito. Lebih lanjut, Dito menambahkan bahwa PSSI masih dalam tahap melengkapi dokumen yang diperlukan yang membuat Kemenpora tidak dapat memprosesnya lebih lanjut. Jairo itu masalah berkas, menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan, tambahnya. Sementara itu, proses naturalisasi beberapa pemain lain telah berjalan lebih lancar. Dito mengungkapkan bahwa beberapa pemain yang telah melengkapi berkas mereka sudah siap diproses lebih lanjut dan akan segera dibawa ke DPR RI pekan depan. Pemain-pemain tersebut adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Geipens. Dito juga mengungkapkan bahwa Ole Romeni sudah dijadwalkan untuk menjalani sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025, yang berarti proses naturalisasinya hampir selesai.
Jika berkas Jairoria De Wolf tidak segera diselesaikan oleh PSSI, ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi para pendukung timnas Indonesia yang sudah berharap banyak pada kualitas Ria De Wolf sebagai penguatan lini tengah tim Garuda. Bagi para fans timnas Indonesia, pertanyaan besar kini muncul, apakah PSSI harus segera mempercepat proses ini agar Jairoria De Wolf bisa tampil di laga krusial melawan Australia dan Bahrain? Ataukah ada pemain lain yang lebih layak untuk dinaturalisasi? Waktu semakin sempit dan keputusan ini menjadi sangat penting bagi masa depan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Semua dibuat kaget tak percaya. Di luar dugaan, Coach Justin dengan sangat tegas dan berani ungkap bahwa pemain seperti Stefano Lillipali, Sadil Ramdhani, hingga Mark Klok masih pantas mendapat tempat di skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bahkan alasannya bikin melongo. Padahal banyak pihak melihat ketiganya sudah tak bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah tiga pemain ini bakal comeback ke skuad? Simak ini dia informasi lengkapnya. Pernyataan mengejutkan datang dari pengamat sepak bola nasional Coach Justin, yang dalam wawancara terbarunya dengan media sepak bola menyatakan secara tegas bahwa beberapa pemain senior yang sempat terpinggirkan, seperti Stefano Lillipali, Sadil Ramdhani, hingga Mark Klok, masih pantas mendapat tempat di timnas Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Coach Justin memberikan pandangannya mengenai peran penting pemain-pemain ini dalam skuad Garuda, terutama di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Salah satu pemain yang disoroti oleh Coach Justin adalah Mark Klok. Menurutnya, Klok memiliki peran yang sangat penting sebagai gelandang bertahan, posisi yang menurutnya krusial dalam membangun permainan timnas Indonesia. Posisi DM atau defensive midfielder itu sangat penting. Dia punya jam terbang tinggi dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemain lokal maupun pemain keturunan Belanda. Itu sangat dibutuhkan, ujar Coach Justin dalam kanal YouTube Sport 77. Bagi Coach Justin, kemampuan Klok untuk menghubungkan permainan antar pemain lokal dan naturalisasi menjadi keuntungan besar. Klok bisa jadi elemen vital di lini tengah, tambahnya. Tidak hanya Mark Klok, Coach Justin juga secara mengejutkan menyatakan bahwa Stefano Lillipali masih pantas dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Meskipun usia Lillipali sudah tidak muda lagi, Coach Justin menilai pengalaman dan fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi menjadikannya relevan untuk skuad Garuda. Buat gue, Lillipali masih masuk karena dia bisa jadi pelapis yang tepat untuk Marcelino Ferdinand, ujar Coach Justin. Dengan pengalamannya yang luas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai peran di lini tengah, Lillipali bisa menjadi pemain yang sangat berharga, baik sebagai pelapis maupun sebagai pemain cadangan yang siap memberikan kontribusi besar ketika dibutuhkan. Yang paling mengejutkan adalah pandangan Coach Justin mengenai Sadil Ramdhani. Meskipun Sadil sebelumnya dicoret oleh Shin Tae-yong akibat masalah indisipliner, Coach Justin merasa bahwa Sadil masih memiliki talenta yang patut dimanfaatkan oleh pelatih baru, Patrick Kluivert. Sadil harus diberi kesempatan kedua, tegas Coach Justin. Pernyataan ini mengundang perhatian banyak pihak mengingat kontroversi yang sempat melibatkan Sadil. Namun Coach Justin berpendapat bahwa dengan potensi dan kemampuannya, Sadil bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia jika diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya kembali di bawah asuhan Kluivert. Dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, banyak yang masih penasaran mengenai skuad yang akan dipanggil untuk menghadapi laga super krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Kluivert harus menentukan pemain-pemain yang tepat untuk menghadapi dua tim kuat tersebut yang akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news bikin geger. Kabar terbaru soal penyerang muda timnas Indonesia, Rafael Struijk yang kini bermain bersama Brisbane Roar di Liga Australia.
Ternyata ada fakta mengejutkan yang tak banyak orang tahu, sebuah kondisi yang bisa menjadi penentu jelang laga super krusial melawan Australia dan Bahrain di Maret mendatang. Apa yang sebenarnya terjadi? Akankah ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia? Temukan jawabnya hanya di sini. Kabar mengejutkan datang dari striker muda timnas Indonesia Rafael Struijk. Pemain keturunan Belanda ini tengah menghadapi situasi sulit di Brisbane Roar, klub yang dibelanya di Liga Australia. Dengan minimnya menit bermain dan kondisi Brisbane Roar yang terpuruk, Struijk menghadapi tantangan besar jelang laga krusial timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Saat ini Brisbane Roar menjadi tim juru kunci A-League 2024/2025 hingga pekan ke-15. Klub ini hanya mampu mengumpulkan 5 poin dari 14 laga dengan catatan 1 kemenangan, 2 seri, dan 11 kekalahan. Terbaru, Brisbane Roar kembali menelan kekalahan ke-11 musim ini setelah tumbang 0-1 dari Western Sydney Wanderers pada Jumat tadi malam. Gol tunggal dari Boshi Darcraft di menit ke-8 memperpanjang derita klub berjuluk The Roar tersebut. Akibat performa buruk tim, Struijk justru semakin kehilangan kepercayaan dari pelatih. Setelah kembali dari ASEAN Cup 2024 bersama timnas Indonesia, Struijk hanya bermain 44 menit dalam 3 laga. Namun lebih parahnya lagi, dia sama sekali tidak dimainkan dalam 3 pertandingan terakhir Brisbane Roar. Situasi sulit ini menjadi alarm bahaya bagi Rafael Struijk, terutama karena pelatih anyar timnas Indonesia. Patrick Kluivert menekankan pentingnya menit bermain di klub sebagai syarat utama untuk bisa bersaing di timnas. Dalam konferensi pers perkenalannya, Patrick Kluivert secara terang-terangan menyebut bahwa pemain yang jarang tampil di klub akan sulit mendapatkan tempat di timnas. Jika pemain tidak punya menit bermain di klub, maka mereka tidak akan dapat kesempatan di timnas, ujar Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan bahwa dia akan berdiskusi dengan tim fisik pemain di klub untuk memastikan kebugaran pemain yang dipanggil ke timnas. Kami tidak bisa asal memanggil pemain dan langsung main. Harus benar-benar dicek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka punya latihan ekstra atau tidak, lanjut Kluivert. Dengan minimnya menit bermain di Brisbane Roar, Struijk kini dalam situasi genting jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Jika kondisinya tidak membaik, bukan tidak mungkin Struijk akan kehilangan tempatnya di skuad Garuda. Apakah Struijk bisa kembali mendapat kepercayaan di klub? Atau justru dia harus mencari jalan lain untuk menyelamatkan karirnya dan tetap jadi andalan timnas Indonesia? Terobosan super sensasional. Meski hanya punya waktu 10 hari untuk mempersiapkan tim jelang laga super krusial melawan Australia dan Bahrain, peracik strategi timnas Alex Pastor secara mengejutkan melakukan langkah berani yang tak terduga kayak gini demi meraih hasil maksimal. Keputusan besar yang dipastikan akan membuat lawan terkejut dan tak menyangka dengan taktik dahsyat yang bisa mengubah segalanya. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video hingga selesai dan simak langkah cerdas Alex Pastor itu hanya di sini. Timnas Indonesia sedang bersiap memasuki era baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert dengan persiapan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain yang semakin mendekati tahap akhir. Kehadiran Kluivert diharapkan membawa perubahan signifikan dalam permainan timnas Garuda, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dan jajaran tim pelatihnya termasuk Alex Pastor dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari ini. Mereka tidak ingin membuang waktu dan segera bergerak cepat untuk memantau para pemain yang berlaga di Liga 1 serta menyusun strategi terbaik. Dengan waktu yang terbatas, mereka harus memaksimalkan setiap kesempatan guna memastikan timnas Indonesia siap bertarung di laga mendatang. Namun tantangan terbesar yang dihadapi adalah waktu persiapan yang sangat singkat, hanya sekitar 10 hari sebelum pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025. Meski demikian, Alex Pastor justru mengambil langkah besar yang cukup mengejutkan dan berani. Menurut laporan dari kanal YouTube Love Televisi, Alex Pastor sangat menyadari keterbatasan waktu yang mereka miliki.
Ia memahami bahwa para pemain baru bisa bergabung setelah jeda FIFA Matchday, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan sebelum mereka benar-benar berada di dalam tim. Ketika para pemain telah memainkan laga terakhir di klub sebelum bergabung ke timnas, kami harus segera bernegosiasi dengan klub mereka, ujar Pastor. Namun tidak banyak yang bisa kami lakukan sebelum mereka benar-benar berada di pihak kami. Dalam situasi ini, Alex Pastor memastikan bahwa meskipun tidak ada agenda uji coba, pemusatan latihan akan difokuskan pada eksperimen taktik besar-besaran. Ia menegaskan bahwa setiap detik dalam sesi latihan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membentuk skema permainan yang efektif. Kami hanya memiliki 9 hingga 10 hari bersama tim dan dalam waktu sesingkat itu banyak hal yang harus kami lakukan, tambah Pastor. Kami akan memastikan bahwa semua pemain langsung memahami taktik yang kami inginkan dan siap menghadapi Australia dengan kejutan yang tak terduga. Dengan pendekatan agresif dan taktik total football ala Belanda, timnas Indonesia diyakini akan tampil berbeda dan siap membuat kejutan bagi Australia serta Bahrain. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Kluivert dan timnya akan mengubah wajah timnas Garuda dalam waktu yang singkat dengan harapan besar dari para pendukung Indonesia. Super sensasional. Ole Romeni cetak gol di laga Oxford United versus Bristol City di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 malam ini kah? Sebuah momen mengejutkan yang auto bikin publik tercengang melihatnya. Apakah ini bisa jadi awal dari perjalanan luar biasa Ole di Eropa yang akan mengguncang dunia sepak bola? Simak ulasan mendetailnya di sini. Ole Romeni langsung mencetak gol dalam pertandingan Oxford United melawan Bristol City di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 yang berlangsung pada Sabtu malam nantikah? Romeni yang merupakan calon pemain timnas Indonesia sebelumnya telah menjalani debutnya bersama Oxford United pada 24 Januari 2025. Dalam debutnya tersebut, Romeni hanya bermain selama 11 menit saat Oxford United bertandang ke markas Stoke City. Meskipun hanya bermain sebentar, Romeni hampir mencetak gol. Saat itu Romeni berhasil merebut bola dari kaki kiper Stoke City di pinggir lapangan dan segera berlari menuju kotak penalti lawan. Di pinggir kotak penalti, Romeni melepaskan sepakan yang sayangnya membentur mistar gawang. Aksi ini membuat banyak orang terkesan mengingat Romeni hampir mencetak gol meskipun baru beberapa menit bermain di pertandingan pertamanya bersama Oxford United. Dari pengalaman tersebut, Romeni diyakini telah mendapatkan pelajaran berharga. Jika ia kembali dimainkan dalam pertandingan melawan Bristol City malam ini, Romeni diprediksi akan lebih tenang dalam mengeksekusi peluang-peluang menjadi gol. Saat ini Romeni menghadapi beberapa pesaing untuk posisi winger kanan dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh pelatih Gary Rowett di Oxford United. Ada 3 pemain yang biasanya mengisi posisi winger kanan, yaitu Matt Phillips, Taylor Go-Odharm, dan Owen Dale. Matt Phillips baru mencatatkan 1 assist dari 16 penampilan di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Sementara itu, Owen Dale belum mencetak gol atau assist dalam 11 laga yang dijalani di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Statistik yang lebih baik ditunjukkan oleh Taylor Go-Odharm yang telah mencetak 3 gol dan 3 assist dari 26 penampilan. Dengan melihat persaingan ini, muncul pertanyaan apakah Ole Romeni mampu menggeser posisi mereka dan mendapatkan tempat utama di lini depan Oxford United. Sejak Gary Rowett menjadi pelatih Oxford United pada akhir Desember 2024, Marcelino Ferdinand belum pernah masuk dalam daftar susunan pemain di ajang Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Satu-satunya penampilan yang tercatat untuk Marcelino adalah pada babak ketiga Piala FA 2024 hingga 2025, di mana ia bermain 9 menit saat Oxford United kalah dari Exeter City. Kini publik penasaran apakah Marcelino akan masuk dalam daftar susunan pemain untuk pertandingan melawan Bristol City malam ini atau tidak.